Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan buat sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa channel ASP Law Firm Official. Mudah-mudahan teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan lahiriah dan jasmaniah, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kami sampaikan dan kami ucapkan selamat datang pula buat para pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP TV ini. Kami ucapkan selamat untuk menyimak video-video yang telah kami tayangkan. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Namun jangan lupa buat teman-teman yang baru berkunjung, yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ASP TV ini terus berkembang dan terus eksis memberikan kontribusi positif bagi para pemirsa dan seluruh masyarakat semuanya. Amin. Dan saya ucapkan ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang hari ini tetap harus bekerja keluar rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ASP TV ini dalam kajian hukum, di mana dalam edisi kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki sebagai praktisi hukum ataupun juga advokat yang sehari-hari menangani ataupun juga mempelajari permasalahan-permasalahan hukum, teman-teman. Di mana pada edisi kali ini saya akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha atau perusahaan. Dalam hal ini lebih spesifiknya lagi yang berkaitan dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi tema kita atau topik pembicaraan kita pada hari ini yaitu terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tentunya materi ini ataupun juga video ini kami peruntukkan ya tentu bagi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang mencari referensi ataupun juga ingin menyimak kajian-kajian materi hukum khususnya terkait dengan ketenagakerjaan atau terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Kemudian juga video ini tentunya sangat berguna juga, ya mudah-mudahan berguna buat teman-teman buruh, buat teman-teman karyawan, pekerja dan juga para pengusaha yang ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan tentunya mudah-mudahan video ini pun berguna dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ingin mengetahui dan menambah wawasan seputar masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan cara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Baik, sahabat-sahabatku semuanya, dalam dunia kerja ya, di mana antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau karyawan ya, itu selalu menginginkan hubungan yang baik-baik saja, selalu menginginkan kerjasama ya, tidak ada yang misalkan perselisihan. Namun pada faktanya memang ada kalanya terjadi permasalahan, ada kalanya terjadi perselisihan antara pihak pekerja, pihak karyawan dengan pihak perusahaan atau pihak pengusaha. Nah, dalam hal ini terjadinya pemutusan hubungan kerja ini bukan hal yang sepele karena memang banyak terjadi banyak terjadi PHK ya, apalagi dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti saat ini ataupun juga ketika beberapa tahun ke belakang banyak sekali PHK ya. Banyak masyarakat yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, baik itu yang memang secara benar ya, secara prosedural, ada juga ya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengusaha secara sepihak pula atau dengan cara tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya untuk menunaikan hak-hak daripada para pekerja tersebut. Oleh karena itu ketika ada perselisihan
PHK atau misalkan karyawan atau buruh pekerja yang tidak terima karena dia di PHK secara sepihak atau mungkin di PHK tetapi hak-haknya tidak dipenuhi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai, akan saya sampaikan. Tahapan-tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan musyawarah atau penyelesaian perselisihan PHK tersebut diselesaikan secara bipartit. Dalam artian pihak pekerja dan juga pihak pengusaha di sini duduk bareng ya, bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, akan tetapi apabila tidak tercapai kemufakatan atau perselisihan tidak selesai di tingkat atau dalam tahap bipartit, maka penyelesaian selanjutnya dilanjutkan dengan tahap atau pada tahap tripartit. Nah, dalam tahap tripartit ini biasanya menggunakan jasa mediator ya, karena tripartit ini biasanya dilakukan melalui lembaga mediasi dan juga lembaga konsiliasi. Biasanya difasilitasi oleh mediator ataupun juga konsiliator yang berada pada dinas ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu bagi pihak yang tidak puas ataupun pekerja ataupun juga buruh dan karyawan yang tidak terima dengan PHK kemudian bipartitnya tidak tercapai, maka dilanjutkan penyelesaiannya ke tahap tripartit ya, mengajukan penyelesaian tersebut melalui fasilitator yaitu mediator atau konsiliator yang berada di dinas ketenagakerjaan. Nah, apabila di dalam tahap tripartit ini juga tidak menemukan kesepakatan ataupun misalkan proses penyelesaian perselisihan PHK tersebut tidak selesai di tahap mediasi ataupun juga konsiliasi yang merupakan lembaga tripartit tersebut, maka langkah selanjutnya buruh ataupun karyawan ataupun pihak yang merasa dirugikan maka dapat melanjutkan perselisihan tersebut atau penyelesaian perselisihan PHK tersebut ke tingkat litigasi. Nah, apa itu tingkat litigasi? Yaitu penyelesaian perselisihan di tingkat pengadilan atau melalui persidangan pada pengadilan. Nah, ke pengadilan manakah ya gugatan perselisihan PHK ini kita ajukan? Untuk perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang dirugikan atau yang merasa dirugikan ya, kemudian sudah menempuh upaya bipartit, sudah menempuh upaya tripartit akan tetapi tidak ada penyelesaian atau hasilnya tidak memuaskan, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan, yaitu gugatan perselisihan hubungan industrial kemana? Yaitu ke pengadilan hubungan industrial. Di mana pengadilan hubungan industrial ini berada pada pengadilan yang berada di ibu kota tiap-tiap provinsi. Nah, itu adalah tempat untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial. Nah, kemudian bagaimana cara atau tahapan pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial? Baik, pekerja ataupun buruh ataupun tadi yang tidak puas dengan hasil bipartit ataupun juga tripartit tadi, maka dia bisa mengajukan gugatan baik secara langsung dan maupun juga melalui kuasa hukumnya atau melalui pengacara ya, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, kemudian juga menyampaikan berkas gugatan, setelah itu juga membayar biaya panjar perkara. Nah, selain itu juga pihak penggugat juga harus menyampaikan atau melampirkan bukti bahwasanya penyelesaian tersebut atau perselisihan tersebut sudah diupayakan terlebih dahulu dengan upaya bipartit ataupun juga tripartit. Biasanya ada risalah mediasi atau risalah konsiliasi atau anjuran-anjuran ya dari pihak mediator ataupun juga konsiliator. Nah, biasanya anjuran ataupun juga tahap selanjutnya dianjurkan untuk diselesaikan melalui litigasi. Maka pengadilan hubungan industrial inilah tahapan litigasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, bagaimana proses persidangannya, proses beracaranya? Untuk proses beracaranya atau proses persidangannya tidak jauh berbeda dengan proses hukum acara yang berlaku pada pengadilan umum atau peradilan umum, pada pengadilan negeri ya, yaitu hukum acara perdata, kecuali hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang lain. Nah, kemudian dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial itu ya, ketika sudah diajukan ke pengadilan, maka nanti ada pemanggilan ya, pemanggilan para pihak, kemudian juga
tahapan-tahapan selanjutnya. Dan untuk pengadilan hubungan industrial ini hakimnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu hakim karir dan yang kedua adalah hakim ad hoc. Nah, hakim ad hoc ini pun terdiri dari dua unsur juga, yaitu dari unsur pekerja dan juga dari unsur pengusaha, ya, itu untuk hakimnya. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapannya sama seperti hukum acara peradilan perdata, ya, kecuali hal-hal lainnya ditentukan lain dalam undang-undang. Nah, kemudian putusan pengadilan hubungan industrial ini masih memiliki upaya hukum selanjutnya. Jadi ketika perselisihan hubungan industrial ini diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial, oleh majelis hakim, ya, pada pengadilan hubungan industrial, maka terhadap putusan pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama tadi itu masih memiliki upaya hukum satu lagi. Jadi masih ada satu upaya hukum lagi. Nah, di sini apabila para pihak, ya, apabila ada pihak yang tidak merasa puas atau tidak puas dengan putusan pengadilan hubungan industrial tadi, maka dia dapat menempuh satu upaya hukum selanjutnya, ya, yaitu upaya hukum kasasi. Nah, di sini ada perbedaan dengan perselisihan atau juga perkara perdata yang lainnya, ya, karena dalam perdata secara umum ketika diputus di pengadilan tingkat pertama itu masih memiliki upaya hukum banding dan juga upaya hukum kasasi. Untuk pengadilan hubungan industrial ini, ya, untuk putusan pengadilan hubungan industrial ini itu hanya memiliki satu upaya hukum, yaitu namanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, teman-teman. Jadi tidak ada upaya hukum banding untuk putusan pengadilan hubungan industrial. Itu adalah cara bagaimana menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang kami khususkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika ada perselisihan PHK, perselisihan pemutusan hubungan kerja, proses penyelesaian perselisihannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Untuk selanjutnya silahkan simak video-video kami dari rekan-rekan kami yang lainnya, baik itu materi kajian hukum ataupun juga video-video yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Advokat Bungane mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,